Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 7 SMP kurikulum Merdeka, tepatnya di halaman 152 dan 153. Bab 4 perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Soal yang kita akan bahas ini ada 3 soal. Soal 1, soal 2, dan soal 3. Kita mulai soal 1. Sebuah perusahaan mampu memproduksi 5 gulung tisu kamar mandi dari 30 kotak susu bekas. Jika Y gulung dihasilkan dari X kotak susu bekas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Nyatakanlah hubungan antara X dan Y dalam persamaan. Yang kedua, berapakah gulung tisu dapat dibuat untuk perusahaan tersebut dari 132 kotak susu bekas. Jadi ini adalah gulungan tisu. Jadi langkah pertama kita jawab di bawah ya. Di sini diketahui gulungan tisu, ini gulungan tisu, kita beri simbol Y yaitu sama dengan 5. Kemudian banyaknya kotak susu bekas, ini diberi simbol X ini, yaitu 30 kotak. 30. Nah, sekarang pertanyaan pertama ini kita buat hubungan persamaan X dan Y. Nah, jadi penyelesaiannya di sini, karena ini adalah perbandingannya senilai, maka ini Y sama dengan A kali X. Sekarang kita buat penyelesaian bahwa Y sama dengan AX. Jadi A inilah nanti kita akan cari. Nya kita ganti 5 dan X-nya kita ganti dengan 30. Jadi sama dengan A kali X. AX artinya A kali X, karena X-nya kita sudah ganti dengan 30, berarti sini A kali 30. Nah, sekarang tinggal kita cari A. Jadi cari A ini caranya 5 bagi dengan 30. Tulis kembali di bawah A sama dengan 5/30. Ini kita sederhanakan, masing-masing dibagi 5. 1/6. Jadi ini sederhanakan, masing-masing dibagi 5, 5 bagi 5 1, 30 bagi 5 6. Jadinya 1/6. Nah, sehingga sudah kita temukan di sini A-nya diganti dengan 1/6. Sehingga persamaan tersebut kita tulis Y sama dengan 1/6X. Jadi ini diambil dari ini. Nah, tinggal A-nya di sini kita ganti dengan 1/6. Pindah soal nomor 2. Berapa gulung tisu dapat dibuat untuk perusahaan tersebut dari 132 kotak susu bekas? Nah, berarti sini Y-nya berapa gulung, berarti Y-nya yang ditanya. Yang diketahui di sini adalah X-nya, yaitu 132 kotak. Oke, sekarang kita jawab. Berapa gulungan tisu dihasilkan atau Y jika banyaknya kotak susu bekas itu atau X-nya adalah 132. Jadi kita pasang rumus persamaan tadi, Y sama dengan 1/6X. Nah, sekarang X-nya kita tinggal ganti dengan 132. Jadi kita tulis kembali di bawahnya Y sama dengan 1/6 kali 132. Jadi 1 kali 132 baru dibagi 6 sama dengan 22. Sehingga banyaknya gulungan tisu adalah 22. Soal kedua. Jawablah pertanyaan terkait contoh 2 berikut ini.
Satu, nyatakan hubungan antara X, dan Y dalam persamaan. Jadi ini soal ini kita ambil pada contoh 2. Sekarang kita lihat dulu contoh 2 di sini. Di sini contoh 2, sebuah timbangan ditunjukkan pada gambar di sebelah. Jadi ini gambarnya. Sebuah baterai digantung di salah satu sisi dari anak timbangan. Di sisi lainnya, jarak baterai ke titik tumpu selalu tetap. Jadi ini dengan ini jaraknya sama, selalu tetap. Apabila baterai diganti dengan berat yang berbeda, maka jarak anak timbangan ke titik tumpu disesuaikan sedemikian hingga seimbang. Ketika anak timbangan diteliti, hubungan antara berat. Jadi di sini beratnya kita beri simbol dengan X, gram, dan jarak kita beri simbol dengan Y, cm. Kita akan peroleh tabel berikut ini. Jadi ini X, kalau X-nya 10, beratnya 10, jaraknya ini Y-nya adalah 30. Kalau ini X-nya 20, Y-nya 15. Kemudian nilai kalau X-nya 30, Y-nya 10. Kalau kita lihat di sini, X-nya 10, Y-nya 30. Kemudian kita ambil lagi sini. Kalau di sini Y-nya 10, X-nya 30 di sini. Jadi perbandingan seperti ini adalah berbalik nilai. Kemudian ada keterangan berikutnya dari tabel di atas, hasil kali X dan Y ini selalu tetap. Jadi kalau dikalikan ini 10 kali 30 300, 20 kali 15 300, 30 kali 10 300. Sekarang kita jawab. Pertama, kita tentu harus tulis dulu, diketahui tadi bahwa jarak tadi sama dengan Y cm. Kemudian berat adalah X gram. Kemudian perkalian antara Y dan X tadi, Y kali X tadi selalu hasilnya 300. Jadi ini diperoleh 300 ini tadi. Ada berasal dari tabel tadi, Y kali X selalu 300. Kita lihat ulang. 10 kali 30, 300, 20 kali 15, 300, 30 kali 10, 300, dan seterusnya. Jadi perkalian X dan Y selalu 300. Sehingga inilah asal dari hubungan Y atau Y kali X selalu sama dengan 300. Sekarang kita cari Y-nya, berarti 300 bagi X. Jadi persamaannya Y sama dengan ini 300 dibagi dengan X. Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kemudian nomor 2, ketika menggantung anak timbangan seberat 60 gram, pada sebelah kanan titik tumpu, berapakah sentimeter jarak anak timbangan tersebut, dan titik dari titik tumpu agar seimbang. Jadi di sini pertanyaannya ini, kalau ini X-nya, beratnya ini 60, berapakah Y-nya atau jaraknya? Sini kita pasang rumus dulu. Jadi sini diketahui beratnya 60 gram. Y-nya berapa atau jaraknya berapa? Jadi kita pasang rumus ini lagi. Y sama dengan, atau kita langsung ganti, Y sama dengan 300 bagi 60. 300 bagi 60. 360 ini nolnya hilangkan. Tinggal 30 bagi 6, yaitu 5. Sama dengan 5 Y-nya. Jadi jarak anak timbangan itu adalah 5 cm. Dan pertanyaan 3, jika menggantung anak timbangan sejauh 12 cm dari titik tumpu, berapakah beratnya? Jadi ini kebalikannya. Kalau Y-nya diketahui, jaraknya berapakah X-nya beratnya? Jika Y-nya 12, X-nya berapa? Masih kita pakai rumus ini tadi. Jadi Y sama dengan
300 bagi X. Nah, sekarang Y-nya ini kita ganti dengan 12. Berarti 12 sama dengan 300 bagi X. Mencari X yaitu tinggal kita bagi 300. Jadi ini 300 bagi 12. Nah, yaitu dapat 25. Jadi kesimpulannya beratnya adalah 25 gram. Jadi sini bukannya sentimeter tapi gram. Nomor 3, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini ada dua gerigi A dan gerigi B. Nah, ini tentunya ini gerigi A-nya kecil dibanding gerigi B. Yang berputar saling berkait. A memiliki 30 gigi, jadi ini giginya A 30 dan berputar 6 kali per detik. Untuk gerigi B, jika kita memasang beberapa gerigi yang cocok. 1. Jika gerigi B memiliki 60 gigi, berapakah kali B berputar dalam 1 detik? Nah, kita lihat hubungannya ini berarti berbalik nilai. Nah, sehingga kita langsung jawab, mencari B itu kita kalikan ini 30 kali 6, baru bagi 60. 1. Jadi banyaknya putaran B 30 kali 6 bagi 60. Jadi ini kita kali baru bagi 60. Sama dengan 30 kali 6 180 bagi 60. Ini hilangkan, tinggal 18 bagi 6 yaitu 3 putaran. Nah, jadi di sini sudah didapat kalau putarannya yang kecil 6 kali, B ini berputar hanya 3 kali. Berikutnya nomor 2. Jika banyaknya gigi B adalah X dan jumlah putaran dalam 1 detik adalah Y, nyatakanlah hubungan antara X dan Y dalam persamaan. Nah, jadi kita buat persamaannya. Karena ini tadi berbalik nilai, maka Y sama dengan 180 bagi X. Jadi inilah persamaan untuk hubungan X dan Y. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.